Sesuai dengan rekomendasi surat edaran gugus tugas adalah masa berlaku 14 hari. Di mana calon penumpang atau penumpang juga harus memperhatikan waktu keberangkatan dari tiket yang sudah dimiliki atau rencana untuk penerbangannya itu sendiri. Nah, hal-hal seperti ini saya harapkan pemerintah transparan juga kepada publik, bukan saja harganya, tapi siapa saja sih importirnya. Jangan sampai nanti ternyata importirnya juga beberapa gelintir saja sehingga mereka mampu mempengaruhi pasar secara tidak sehat. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, rapid test dituding menjadi ajang komersialisasi dan cari untung di tengah pandemi COVID-19 yang semua merasakan kesulitan ini. Masyarakat harus merogoh kocek antara Rp95.000 hingga Rp500.000 untuk rapid test yang menjadi syarat bagi mereka yang ingin melakukan perjalanan domestik dengan menggunakan kereta api, kapal laut maupun pesawat terbang. Nah, desakan untuk standarisasi harga, kualitas dan juga layanan rapid test semakin mengemuka. Apalagi sejumlah ahli mengatakan bahwa rapid test tetap diperlukan untuk meminimalisasi pembentukan klaster baru kasus COVID-19. Nah, pertanyaannya kemudian, perlukah sebenarnya rapid test dalam sebuah perjalanan domestik? Dan kemudian pertanyaan kedua, pemirsa, perlukah standarisasi rapid test dilakukan segera? Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber, namun ada sejumlah data dan fakta yang ingin kami sampaikan kepada Anda terlebih dahulu bahwa kebijakan rapid test ini seperti yang Anda ketahui tengah dipersoalkan di Mahkamah Agung karena dianggap menyusahkan penumpang dan juga harganya terlampau mahal. Nah, kebijakan rapid test ini juga dianggap bertentangan dalam hal tatanan aturannya. Dalam surat edaran gugus tugas nomor 9 tahun 2020 mengatakan bahwa rapid test diwajibkan bagi penumpang pesawat, kereta, dan kapal laut, dan hal ini pun dianggap diskriminatif karena penumpang bus dan kendaraan pribadi tidak diwajibkan. Jadi kalau misalnya kita membaca surat edaran nomor 9 ini, setiap individu yang melakukan perjalanan orang dengan transportasi umum darat, perkereta apian, laut, dan udara harus memenuhi persyaratan. Salah satunya adalah menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif atau surat keterangan uji rapid test dengan hasil non-reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan. Ini merupakan surat edaran nomor 9 sebagai update atau pengganti dari surat edaran nomor 7 sebelumnya yang mengatakan bahwa rapid test berlaku untuk 3 hari. Kemudian gugus tugas memperpanjang menjadi 14 hari begitu. Nah, surat edaran dari gugus tugas ini bertentangan dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK01-7-Menkes-382-2020 dan juga Permenhub nomor 41 tahun 2020. Dalam dua aturan ini, khususnya di aturan Kementerian Kesehatan, rapid test tidak diwajibkan dalam protokol kesehatan untuk penumpang bepergian. Nah, penumpang hanya diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan juga menjaga jarak. Nah, kemudian banyak tudingan terkait dengan rapid test ini dijadikan ajang komersialisasi dan juga cari untung untuk sejumlah pihak atau sejumlah pebisnis begitu. Kita misalnya ingin melihat berapa sih sebenarnya harga dari rapid test yang kemudian diadakan oleh sejumlah maskapai penerbangan, sejumlah bandara maupun sejumlah rumah sakit. Kita akan lihat bersama-sama. Garuda Indonesia Group membandrol harga rapid test Rp315.000, hasilnya keluar dalam waktu 20 menit. Sementara PCR Rp1,5 juta hasilnya keluar dalam 3 hari. Nah, sementara anak perusahaan dari Garuda Indonesia Citylink ini menerapkan gratis rapid test untuk 500 pembeli tiket pertama melalui website ataupun mobile app Citylink. Periode pembelian adalah 1 hingga 7 Juli, sementara periode terbang adalah 2 hingga 31 Juli. Sementara Lion Air Group bisa mematok kemudian Rp95.000 untuk rapid test. Sementara Sriwijaya Air Rp300.000 sampai dengan Rp450.000. Tidak hanya maskapai penerbangan, bandara yang ada di Indonesia pun sebagian juga menerapkan atau menawarkan jasa rapid test dengan harga yang bervariasi. Di antaranya adalah Bandara Yogyakarta International Airport dengan harga Rp290.000 untuk rapid test, sementara Soekarno-Hatta paling banter adalah Rp280.000. Sementara Bandara Husein Sastra Negara Rp220.000
Rp25.000 dan Bandara Supadio di Pontianak, Kalimantan Barat dibanderol Rp280.000. Sementara rumah sakit harganya semakin bervariasi lagi, yakni antara Rp300 hingga Rp500.000 untuk rapid test dan bahkan untuk PCR 1 juta, 1,5 juta, bahkan ada yang membanderol 2,5 juta lebih. Nah, 4 Juni yang lalu pemirsa, Presiden Jokowi menugaskan Menteri Kesehatan untuk standarisasi harga PCR di masyarakat untuk memudahkan transportasi. Presiden pada waktu itu menyebutkan standarisasi untuk harga PCR begitu. Namun hingga saat ini standarisasi tersebut nampaknya masih jauh panggang dari api. Nah, kita akan membahas dengan 4 orang narasumber terkait dengan perkara rapid test ini. Saya akan menyapa terlebih dahulu ada Pak Alvin Lee, Komisioner Ombudsman, kemudian Mas Tulus Abadi dari YLKI, Dr. Pandu Riono, ahli epidemiologi dari UI, dan juga Pak Doni Gahral, tenaga ahli utama KSP. Bapak-bapak, selamat malam. Saya akan ke Pak Alvin terlebih dahulu. Pak Alvin, bagaimana sebenarnya Ombudsman melihat aturan rapid test ini? Apakah memang Ombudsman mencium adanya indikasi komersialisasi? Ya, kami melihat bahwa kebutuhan untuk rapid test ini kan meningkat karena menjadi syarat untuk bepergian. Dan niat pemerintah adalah memulihkan kembali ekonomi, termasuk juga transportasi. Nah, ketika masyarakat ini mulai kembali aktif, tentunya mereka membutuhkan rapid test ini. Kami melihat bahwa rapid test ini juga selain harganya tidak standar, mulai dari puluhan ribu sampai ratusan ribu, bahkan pemerintah daerah Kalimantan Utara mematok rapid test itu dengan harga 1 juta. Ini sudah jauh terlalu tinggi. Kami juga melihat bahwa sampai dengan tanggal 1 Juli kemarin itu gugus tugas membebaskan siapapun boleh impor bahan rapid test di Indonesia. Nah, permasalahannya adalah siapapun, sehingga ada yang impor sedikit, ada impor banyak, sebagian juga dijual di toko-toko online. Tentunya ini sulit dipertanggungjawabkan. Kemudian juga standar kualitasnya, kebanyakan bahan rapid test ini berasal dari Cina. Dan kita tahu sendiri ketika kita membeli barang dari Cina, kita tidak tanya berapa harganya. Mereka justru akan kembali bertanya pada kita, budget kamu berapa? Dibuatkan sesuai dengan budgetnya. Maka dari itu kita khawatirkan mereka ada yang sebagian ini masuk dengan harga sangat murah, tapi menjualnya dengan sangat mahal. Sedangkan konsumen ini ketika membutuhkan, kita juga tidak mungkin tanya pada lab ya. Reagen apa yang dipakai, merek apa, tipe apa kan. Jadi ya kita percaya saja. Baik, saya akan ke Mas Tulus lebih dahulu sekarang, Mas. Seberapa besar sebenarnya rapid test ini menurut YLKI memberatkan masyarakat, Mas? Di tengah kita sebenarnya juga nervous terus terang bahwa bisa saja klaster kasus COVID-19 terjadi atau terbentuk apabila tidak dilakukan rapid test atau bahkan persyaratan PCR. Mas Tulus, apakah sudah bisa mendengar suara saya, Mas Tulus? Oke, nampaknya ada sedikit gangguan audio dengan Mas Tulus. Saya akan bergeser ke Dr. Pandu terlebih dahulu. Pak Pandu, perlu tidak sih sebenarnya rapid test sebagai syarat untuk perjalanan darat? Pak Pandu, audionya mohon dinyalakan dulu. Belum ya, maaf. Silakan, Pak. Oke, dengar ya? Sudah, silakan, Pak. Oke, jadi tes itu kan gunanya untuk mendeteksi adanya virus daripada seseorang. Jadi kita memanfaatkan tes untuk mengecek apakah seorang itu ada mengandung virus sehingga potensial untuk menularkan. Karena itu kita harus menggunakan tes yang akurat. Tes yang akurat adalah dengan pemeriksaan metode PCR. Yang diperiksa adalah swab dari nasofaring. Sehingga kalau dengan rapid test yang mendeteksi antibodi itu bermasalah. Kenapa? Dia tidak mendeteksi virus. Dia hanya mendeteksi antibodi yang akibat tubuh kita membentuk virus kalau kita terinfeksi. Tapi harga dari PCR, Pak Pandu, mohon maaf, sangat mahal. Bahkan masyarakat untuk bisa membeli
rapid test kadang-kadang harganya lebih mahal daripada tiketnya. Siapa bilang? Ya kan, jadi ini problemnya adalah untuk testing dulu kita jelaskan. Tes antibody orang yang dengan virus seringkali hasilnya reaktif, tidak reaktif atau reaktif negatif. Padahal dia membawa virus. Kadang-kadang yang sering terjadi adalah kalau dia memberikan hasil reaktif, itu ada antibody, tapi belum tentu ada virus. Tapi hanya riwayat dia terinfeksi. Sehingga harus dilanjutkan dengan PCR untuk membuktikan adanya virus. Ya kan, jadi pemeriksaan rapid test nggak ada gunanya. Untuk apapun hasilnya tidak akurat. Jadi bagaimana bisa dipakai untuk mendeteksi adanya virus atau mendeteksi seorang itu potensial menularkan sehingga dilarang berpergian, sehingga dilarang menggunakan moda transportasi publik apapun. Tidak ada gunanya. Jadi tidak perlu ada tes rapid test. Kalau misalnya rapid test tidak ada gunanya, apakah kemudian pemerintah harus memikirkan bagaimana tes PCR dilakukan dengan harga terjangkau atau bahkan mungkin siapa tahu gratis, atau memang tes-tes ini tidak perlu untuk perjalanan domestik, Pak Pandu? Tidak perlu dilakukan tes-tes dalam perjalanan ini. Jadi itu hanya dimungkinkan hanya untuk perjalanan jarak jauh lintas negara, di mana itu membutuhkan waktu dan persiapan. Oke. Nanti ada tes lain yang mungkin dikembangkan adalah tes antigen. Oke, nanti kita akan dalami hal tersebut. Baik, nanti saya akan dalami Pak Pandu. Kalau misalnya tidak perlu, bagaimana kemudian kita bisa mencegah adanya pembentukan klaster atau penularan? Bahkan sekarang OTG pun juga tidak diketahui apakah dia OTG atau tidak, tapi dia adalah carrier atau pembawa virus. Begitu. Saya akan ke Pak Doni sekarang. Pak Doni, apa langkah pemerintah terkait dengan kontroversi ini atau keberatan-keberatan ini, termasuk juga gugatan soal aturan rapid test ini ke Mahkamah Agung? Ya, jadi ada dua hal yang berbeda. Pertama bahwa asal negara di mana COVID mengakibatkan. Kemudian ada juga soal persoalan logistik. Ya, tentu saja semakin jauh, ya tentu saja ini semakin mahal karena logistik ini menjadi satu yang masuk ke dalam komponen harga. Nah, tentu saja pemerintah sangat concern terhadap persoalan ini dan akan mengendalikan harga dengan standarisasi. Ya, mekanisme sedang dikaji dan disiapkan, tapi dalam waktu dekat saya kira itu akan dilakukan. Intinya adalah bahwa konsumen ya harus mendapatkan rapid test dengan harga yang terjangkau, ya, atau instansi yang berkepentingan itu juga bisa mendapatkan harga yang terjangkau, begitu. Sehingga terjangkau ini berapa, Pak Doni? Terjangkau tentu saja ada standar yang nanti akan ditetapkan begitu supaya tidak kemudian memberatkan ya, karena sekarang kalau sampai jutaan kan tentu saja itu memberatkan dalam situasi krisis seperti ini begitu ya. Itu kan harga yang sangat reasonable ya, memperhitungkan banyak variabel ya, tapi yang jelas bahwa pemerintah sangat peduli, sangat concern terhadap persoalan variasi harga yang kemudian bisa memberatkan konsumen sebagai end user-nya begitu, Mas. Baik, saya akan sekarang ke Mas Tulus. Mas Tulus, menurut Anda seberapa memberatkan sebenarnya rapid test ini bagi masyarakat? Di tengah kita juga sebenarnya nervous nih. Kalau misalnya nggak ada rapid test, kita juga kadang-kadang merasa tidak aman apakah penumpang yang dalam satu pesawat, satu kereta kita reaktif atau non-reaktif begitu. Ya, pertama saya kira jangan ada eksploitasi di dalam konteks ini ya, baik eksploitasi harga ataupun eksploitasi ketakutan oleh rapid test ini, karena ketika ini di satu sisi ada fenomena dibisniskan kemudian menimbulkan ketakutan baru. Jadi masyarakat bukan takut sama COVID-nya tapi takut sama tes COVID-nya itu ya, tes PCR, tes rapid dan segala macam yang harganya mahal dan dalam hal ini saya melihat ada dua yang harus ditindaklanjuti pemerintah. Pertama, audit harga. Ya, sebenarnya struktur harga terhadap rapid test ini berapa? Ya, mestinya kan kalau dia impor ya berapa, kemudian jatuh konsumen berapa. Dan kedua, harus ada audit terhadap kualitinya. Jangan sampai rapid test ini kesannya kemudian obral. Ya, obral, abal-abal dan kemudian dengan harga yang
sangat bervariatif. Ada yang sangat murah, bahkan ada yang gratis sampai yang Mas sangat Tulus. mahal. Sebenarnya apa? Dengan adanya tadi Pak Alvin mengatakan semua orang bebas untuk mengimpor rapid test tanpa diatur berapa jumlah importirnya, semua orang bisa saja mengimpor rapid test. Apa ini kerugiannya bagi publik? Ya silakan, karena mungkin memang ini belum ada yang dibuat, tapi kan pemerintah bisa menetapkan harga. Berapa HET, misalnya kita sebut HET, harga eceran tertinggi terhadap rapid test ini berapa. Ya, jadi pemerintah harus intervensi harga. Jadi definisinya harus jelas, jangan kata-kata terjangkau untuk siapa? Ya, terjangkau itu kan tergantung level ekonominya. Nah, terjangkau itu harus jelas parameternya apa, sehingga betul-betul masyarakat tidak terbebani dengan biaya rapid test ini. Jangan sampai kita berpergian dengan rasa takut ketularan atau apa, kemudian tiketnya juga mahal ditambah dengan biaya rapid test. Oke, nanti saya akan tanyakan ke Pak Doni, terjangkau bagi siapa Pak Doni, dan kita pun juga tahu bahwa mereka yang menggunakan bus ataupun mereka menggunakan kendaraan pribadi tidak diwajibkan untuk melakukan rapid test. Sementara pesawat, kereta api dan juga kapal laut diwajibkan. Ini pun menciptakan seolah-olah perbedaan treatment begitu. Nah, nanti saya ingin tanyakan seperti apa definisi terjangkau dan bagi siapa terjangkaunya. Kita akan kembali sesaat lagi. Saya akan kembali ke Pak Doni. Pak Doni, lantas kalau misalnya rencana pemerintah adalah standarisasi, akan seperti apa standarisasi harga, standarisasi kualitas dan juga layanannya? Ya, saya kira harga harus ada dipatok harga eceran tertinggi, ya, yang kemudian bisa terjangkau. Terjangkau untuk siapa? Terjangkau untuk semua, ya, terutama mereka yang berpendapatan menengah ke bawah. Itu yang penting. Kemudian kualitas juga harus dipastikan baik begitu, ya, dan tentu saja bisa terdiskusi untuk semua yang membutuhkan. Jadi pemerintah saya kira akan berusaha sekuat mungkin ya untuk menstabilisasi harga, menstandarisasi harga, ya, sehingga semua yang membutuhkan bisa mendapatkan rapid test. Ya. Pertanyaannya kemudian berapa Pak? Karena kita tahu ada maskapai yang menawarkan 95.000, ada bahkan bandara yang menawarkan sampai 300.000, 450.000, rumah sakit sampai dengan 500.000, 600.000. Artinya standarnya harga nanti maksimal berapa? Nah, ini belum bisa dipastikan, Mas, karena kan kita harus menetapkan harga yang betul-betul harga eceran tertinggi yang memang sangat reasonable gitu ya. Berapa? Ya, tentunya kita harus memperhatikan banyak variabel. Karena tadi saya katakan dengan banyaknya importir, dengan banyaknya asal negara para importir mengimpor itu, harga sangat bervariasi begitu. Nah, kita harus menetapkan satu standar tertentu di mana harga menjadi terjangkau dan tidak memberatkan. Tapi ini tentu saja butuh kajian yang mungkin tidak terlalu lama akan dilakukan. Sebelum saya beralih ke narasumber yang lain, Pak Doni, tadi Pak Pandu mengatakan bahwa rapid test tidak berguna sama sekali, bahkan Pak Pandu mengatakan seperti itu. Apakah kebijakan rapid test ini akan tetap dipertahankan? Ya, rapid test itu dilihat sebagai screening awal, ya, yang tentu saja memang kalau memang ternyata pasti harus ditindaklanjuti dengan PCR untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Tapi screening ini memang diperlukan begitu, ya, sehingga kita bisa tahu secara dini ya apakah seorang ini berpeluang atau berpotensi mengidap COVID-19 atau tidak begitu. Pak Pandu, screening tetap diperlukan, Pak Pandu. Apakah betul screening dengan rapid test itu akurat? Itu menjadi masalah karena hasil yang negatif itu ternyata membawa virus. Jadi WHO sejak bulan April sudah membuat surat edaran untuk tidak menggunakan rapid test, tapi di Indonesia malah semakin meningkat. Ada apa dengan peningkatan penggunaan rapid test yang sangat tidak dianjurkan di banyak negara, tapi hanya terjadi di Indonesia? Bisa saja alasannya dikarenakan kalau kita misalnya mengadakan PCR, Pak, anggaran negara akan tidak cukup untuk menjangkau semua masyarakat. Bahkan mungkin 1% pun berat untuk APBN kita. Iya, sebenarnya juga tidak perlu PCR. Jadi tidak perlu tes orang yang mau melakukan perjalanan dan sebagainya. Yang perlu dites adalah orang yang potensial berisiko. Siapa dia? Orang-orang yang kontak dengan orang yang sudah positif.
surveillance itu sistemnya seperti itu. Jadi melakukan tes PCR hanya pada mereka yang kontak atau yang mempunyai gejala, bukan pada setiap orang, bukan testing massal. Jadi ini suatu persepsi yang salah, atau memang pura-pura tidak mengerti, atau adakah hidden agenda lain, sehingga terus terjadi banyak sekali testing massal yang baik dengan rapid test sebenarnya nggak ada manfaatnya. Lantas Bahkan untuk memastikan, ya, untuk memastikan bahwa penumpang itu bebas dari COVID-19 atau bebas dari resiko ini seperti apa, Pak Pandu? Semua orang kan dianggap potensial membawa virus di Indonesia. Jadi hanya mempraktekkan praktek yang memakai masker selama penerbangan dan menjaga jarak, dan itu sudah cukup. Dan tentunya penerbangan sudah tahu protokol-protokol kesehatan apa yang dilakukan. Baik, saya akan ke Pak Tulus sekarang. Pak Tulus, kalau Anda melihat, kalau misalnya rapid test, bagaimanapun rapid test sudah ada dalam surat edaran begitu, walaupun sejumlah pihak mengatakan, bahkan menggugatnya ke Mahkamah Agung, dan sejumlah pihak mengatakan bertentangan dengan peraturan Menteri Kesehatan dan juga peraturan Menteri Perhubungan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa rapid test toh tetap ada di surat edaran gugus tugas nomor 9 tahun 2020. Dengan tidak distandarisasi, Pak Tulus, siapa yang diuntungkan dari rapid test yang tidak terstandar ini? Mas Tulus, audionya gangguan lagi atau gimana, Mas? Oke, kita akan mencoba menghubungi Mas Tulus lagi. Nampaknya audio sedikit bermasalah dengan Mas Tulus Abadi. Saya akan ke Pak Alvin. Pak Alvin, pertanyaan yang sama, Pak. Siapa yang diuntungkan apabila rapid test tidak distandarisasi? Ya, tentunya yang mempunyai stok rapid test banyak dan belanjanya dengan harga murah ini yang paling diuntungkan. Saya mau menambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Pandu. Sejauh pengetahuan saya di seluruh dunia ini hanya Indonesia yang menerapkan persyaratan rapid test untuk perjalanan dalam negeri. Di negara-negara lain tidak. Di negara-negara lain itu tes itu hanya untuk yang lintas negara, itu pun swab test, bukan rapid test. Pak Alvin, tapi negara lain seperti Australia mereka sudah bisa mengcontain, Selandia Baru sudah bisa mengcontain, Singapura, Malaysia bahkan akan membuat jalur khusus dengan Australia dan Selandia Baru. Sementara Indonesia kasus perhariannya masih 1.000 lebih, Pak. Gimana dong? Iya, maka dari itu akurasi dari rapid test ini sendiri juga diragukan. Sudah terbukti banyak yang false negatif atau false positif. Kalau memang mau mengkonten atau mencegah penularan itu, wajibkan saja setiap orang yang bepergian wajib kena karantina 14 hari. Itu yang dilakukan Australia. Siapapun yang bepergian luar negeri balik ke Australia tidak dites, tapi 14 hari di karantina. Tidak boleh keluar kamar, tidak boleh ketemu siapapun. Kalau tidak menunjukkan gejala setelah 14 hari diperbolehkan pulang, tapi kalau menunjukkan gejala harus swab test. Kemudian di Indonesia ini rapid test juga cuma 1 kali, padahal aturannya 2 kali. H0 hingga H, kemudian yang kedua H+7 dan H+10. Ini cuma persyaratan formalitas saja, tidak menunjukkan apa-apa. Baik, nanti saya akan kembali dengan pertanyaan yang lain kepada narasumber yang lain, khususnya Mas Tulus. Perlukah kemudian pemerintah transparan terkait dengan siapa saja importirnya, dan importir misalnya saja diberi kualifikasi atau pembatasan tertentu sehingga memastikan bahwa alat uji rapid test yang datang ke Indonesia benar-benar yang berkualitas dan standarnya baik. Kami akan kembali sesaat lagi. Saya akan ke Mas Tulus sekarang. Mas Tulus, perlukah sebenarnya pemerintah transparan untuk membuka siapa saja importir-importir ini, atau bahkan misalnya mengatur secara ketat siapa saja yang boleh importir untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kualifikasi dan barang-barang yang didatangkan dari Tiongkok memang yang berkualitas baik? Ya, saya kira harus, ya, karena justru di tengah emergensi seperti ini, negara harus betul-betul intervensi untuk masalah hal ekwal yang terkait dengan COVID ini, dan salah satunya soal rapid test ini. Karena kalau tidak ada intervensi dari pemerintah, baik menyangkut soal harga ataupun kualitas, itu nanti akhirnya kita sebagai konsumen, sebagai warga akan tereksploitasi dan tertipu. Pertama itu. Kedua, ini juga harus, kalau
ada persaingan, ada dugaan persaingan usaha tidak sehat antar operator atau antar importir, saya kira juga kita mendesak KPPU untuk turun tangan. Ada nggak kira-kira potensi persaingan usaha tidak sehat ini? Apakah ada yang sengaja membentuk kartel harga ataupun mungkin bentuk-bentuk persaingan tidak sehat lain yang melanggar atau dugaan melanggar undang-undang anti monopoli? Ya, karena di lapangan sudah terjadi menunjukkan gejala-gejala ke arah sana. Mas, kalau misalnya tidak distandarisasi rapid test ini, siapa yang akan diuntungkan? Ya, pertanyaan bukan selain siapa yang diuntungkan, juga siapa yang dirugikan. Dan tentu saja konsumen, karena kalau tidak ada standarisasi, nanti kita bayar mahal, ternyata kualitasnya kualitas substandar. Ya, siapa yang mengkalibrasi terhadap keandalan rapid test itu? Apakah dari lab yang terakreditasi, atau petugasnya juga mengantongi sertifikat, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita membayar mahal, tetapi kualitas diragukan. Atau sebaliknya, tidak ada standar yang menentukan itu dengan harga yang semau-maunya. Baik, saya akan ke Pak Alvin sekarang. Pak Alvin, kalau misalnya tadi dikatakan oleh Pak Doni, pemerintah sedang menggodok, sedang mengkaji berapa harga eceran tertinggi atau batas atas untuk rapid test ini. Apakah Anda ada figure, ada perkiraan berapa seharusnya yang dijual ke masyarakat dari kacamata Ombudsman, Pak Alvin? Saya kira permasalahan di sini bukan hanya soal harga, tapi apakah rapid test ini masih tepat untuk terus dilaksanakan atau tidak. Karena yang bisa dipegang ini adalah justru hasil dari PCR, bukan rapid test. Kemudian juga cara ngetesnya ini juga aneh. Hari ini dites, berlaku 14 hari. Padahal bisa saja hari ini dites, besok seseorang itu terinfeksi, tapi tetap boleh bepergian menggunakan hasil itu selama 14 hari. Jadi ini sistemnya yang harus kita evaluasi. Kemudian juga kalau itu untuk PCR semua, saya khawatir PCR ini nanti justru orang-orang yang membutuhkan tes PCR tidak dapat PCR-nya karena jumlah PCR ini terbatas ya. Itu nanti PCR akan terkonsentrasi di kota-kota besar yang ada bandaranya sekedar untuk memenuhi persyaratan traveling, bukan untuk pencegahan penularan COVID. Nah, ini yang kita harus jelas. Kalau untuk mencegah penularan kan sudah ada protokol kesehatan. Kita masuk bandara, walaupun kita mengantongi sertifikat bebas COVID, ketika suhu badan kita 38 atau lebih, kita ditolak kok. Kemudian juga selama perjalanan penerbangan kita juga wajib menggunakan masker, bahkan mungkin menggunakan perisai wajah, face shield, ada protokol-protokol lain, dan bila memang diperlukan antar kursi di pesawat itu juga bisa diberi sekat. Dan jangan lupa udara di dalam kabin juga sudah ada ini HEPA filternya. Jadi kemungkinan tertular itu sedikit dan lebih baik jalankan protokol kesehatan daripada mengada-ada tes yang tidak jelas ini. Nanti saya akan tanyakan ke Pak Doni tanggapannya dan juga terkait dengan surat edaran gugus tugas nomor 9 tahun 2020 yang bertentangan dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107/Menkes/382 dan juga peraturan Menteri Perhubungan nomor 41 yang tidak mewajibkan rapid test. Apakah kemudian pemerintah akan mengubah aturan di surat edaran gugus tugas ini ataukah tetap bahwa rapid test merupakan syarat wajib untuk perjalanan khususnya dengan kereta api, kemudian pesawat dan juga kapal? Kami akan kembali sesaat lagi. Saya akan ke Pak Doni. Pak Doni, dengan masukan-masukan ini apakah pemerintah akan kemudian mengkaji atau membahas sebenarnya rapid test itu tidak diperlukan dalam perjalanan domestik kita? Atau seperti apa Pak Doni? Ya, sekarang semua masukan diperhatikan, dihargai oleh pemerintah. Ya, tapi untuk sementara waktu saya kira kebijakan itu masih berlaku. Dan karena kebutuhannya cukup tinggi, ya sementara tentu saja pasar dirinya juga terbatas, maka tentu saja ada persoalan di harga yang bervariasi, dan oleh karena itu pemerintah akan melakukan standarisasi betul harga dan juga kualitas. Dan memang kenapa dibebaskan importir itu karena memang kebutuhannya sangat besar di dalam negeri. Nah, apabila kemudian dirasakan nanti perlu ada semacam standarisasi, ya pasti itu akan menjadi perhatian ya oleh pemerintah supaya tidak terjadi persaingan tidak sehat dan permainan harga. Begitu, Mas. Pak Doni,
Pak Jokowi melalui Kepala Gugus Tugas pernah mengatakan bahwa dia memerintahkan kepada Menteri Kesehatan untuk standarisasi PCR, bukan rapid test tapi PCR. Bagaimana kabarnya realisasi dari permintaan Presiden tersebut, Pak, 32 hari yang lalu? Ya, jadi saya kira dalam waktu dekat itu akan direalisasikan, ya, karena PCR itu kita tahu cukup tinggi harganya dan tentu saja ini perlu distandarisasi supaya semua bisa mendapatkan tes tersebut begitu. Jadi saya kira arahan Presiden ditindaklanjuti ya dengan serius oleh Kementerian Kesehatan dan dalam waktu dekat saya kira akan segera diwujudkan. Baik, kita pun berharap demikian. Saya akan ke Pak Pandu lagi. Pak Pandu, kalaupun misalnya Anda tadi mengatakan tidak usah tes-tesan, tidak usah PCR, tidak usah rapid test, dan kita tahu bahwa sulit apabila kita kemudian menjaga jarak dalam gerbong kereta ataupun dalam kabin pesawat begitu. Apakah artinya operator-operator layanan transportasi ini harus kembali mengurangi jumlah penumpang atau kapasitas penumpangnya dalam setiap angkatan keberangkatan, Pak Pandu? Saya kira tidak perlu. Jadi kita harus realistis lah bahwa menggunakan masker itu sudah cukup baik asal digunakan dengan baik. Makanya harus diberikan masker yang baik untuk para penumpang, baik penumpang transportasi publik maupun transportasi yang lain, sehingga tidak perlu menjadi kekhawatiran. Kita semuanya nih anggap saja OTG. Jadi menggunakan apapun memang berisiko untuk terinfeksi. Hanya dengan cara menggunakan masker. Masker itu yang paling penting. Masker yang benar itu yang paling penting untuk kita lakukan. Lantas dengan adanya misalnya protes penumpang terhadap pramugari yang apabila menggunakan masker tidak bisa melihat senyum mereka dan lain sebagainya, apakah memang seharusnya semuanya saja, pramugari, bahkan pilot, pegawai di bandara, bahkan semua penumpang, masker ini wajib untuk mereka pakai, Pak? Iya, betul. Jadi menurut kajian kami bahwa menggunakan masker itu wajib untuk situasi sekarang. Kita melakukan intervensi public health yang memungkinkan masyarakat untuk beraktivitas, untuk bekerja secara ekonomi. Kalau memang mau menumbuhkan ekonomi, oke, tetapi gunakanlah masker. Jadi setiap orang harus menggunakan masker. Tolong dibantu untuk mengatasi pandemi dan sekaligus untuk mendorong supaya ekonomi tumbuh. Jangan sampai hanya ingin ekonomi tumbuh, tapi tidak memperdulikan misalnya menggunakan masker. Baik, ini yang menurut saya kontribusinya harus dua pihak. Masyarakat pun juga harus berkontribusi secara aktif ya. Terakhir, kepada Mas Tulus, apa kemudian saran Anda kepada pemerintah dan saran Anda kepada masyarakat, Mas? Ya, pertama memang yang utama dan pertama adalah konsistensi menerapkan protokol kesehatan. Ya, dan masker itu salah satu protokol kesehatan yang utama selain jaga jarak dan satu lagi apa itu? Ya, jadi ada 3 itu harus dipenuhi. Ya, dan terkait dengan rapid test itu saya kira sekali lagi jangan ada eksploitasi ekonomi kepada masyarakat dan juga jangan ada eksploitasi ketakutan karena rapid test ini sehingga justru masyarakat takut dengan adanya selain COVID juga takut dengan rapid test ini. Dan oleh karena itu saya kira kita mendesak untuk pemerintah intervensi secepatnya baik pada konteks harga maupun juga konteks standarisasi kualitas. Dan tadi saya bilang kalau perlu KPPU segera turun tangan untuk mengaudit adakah ini persaingan tidak sehat antar operator, importir dan kemudian jangan sampai masyarakat menjadi korban di tengah pandemi. Baik. Ini terakhir singkat saja Pak Alvin. Baik, terima kasih Mas Tulus. Pak Alvin, apa rekomendasi Anda? Ya, saran saya pemerintah perlu membuat standar ya. Siapa saja yang boleh melakukan rapid test atau tes apapun lah. Jangan setiap Pemda, setiap instansi mempunyai aturan sendiri-sendiri. Misalnya kemarin saja di Surabaya, Wali Kota Surabaya memberlakukan wajib rapid test bagi peserta ujian tertulis berbasis komputer yang sangat mendadak. Yang sebetulnya kita juga pertanyakan manfaatnya apa? Toh ada protokol kesehatan.
Dan kenapa rapid test? Kenapa tidak PCR? Nah, hal-hal seperti ini supaya kita ini mempunyai standar, semua berlaku nasional di semua daerah. Saya kira itu lebih penting lagi supaya tidak nanti menyusahkan rakyat kita sendiri. Baik, terima kasih Pak Alvin, Mas Tulus, Pak Pandu dan juga Pak Doni atas waktunya di Prime Talk. Pemirsa, kita tunggu seperti apa nanti kemudian dari pemerintah akan datang dengan format aturan terkait dengan rapid test ini, apakah bahkan akan menghilangkan syarat atau aturan rapid test dalam perjalanan domestik. Semoga perbincangan malam hari ini bermanfaat. Saya Rory Asyari undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.